Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita saudara, adalah dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan saudara. Satu bagian teks firman Tuhan lagi tentang doa. Dan betapa indahnya firman Tuhan ini saudara, yang menegaskan bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepada Dia. Allah memberi jaminan bahwa Dia menjawab, Dia mengabulkan segala permintaan kita kepada Dia, segala permohonan kita kepada Dia. Dan itu kita terima melalui doa. Itu kita alami melalui doa. Ada 3 hal yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara, tentang doa dan jawaban doa. Di mana hal yang pertama di sini ditegaskan bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Hal pertama saudara, bahwa kita perlu tahu, kita harus tahu bahwa Allah itu menjawab doa-doa umat-umatnya, bahwa Allah itu mengabulkan doa umatnya. Bahkan ditegaskan saudara bahwa kita tahu bahwa kita telah menerima, memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, jika kita memahami, jika kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa kita, maka kita akan terus berdoa kepadanya. Sekalipun hari ini kita belum menerima jawaban itu, tetapi ketahuilah, ada hal yang saudara harus tahu, bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Allah itu adalah Allah yang mengabulkan permohonan-permohonan kita. Itu sebabnya teruslah berdoa. Itu sebabnya tekunlah berdoa. Setiap hari awali hari-hari saudara dengan berdoa bersama. Di dalam melalui channel ini saudara, kita akan berdoa bersama mengawali setiap hari-hari kita. Karena saudara perlu tahu
bahwa Allah itu menjawab doa-doa kita. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua dikatakan di ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita. Hal kedua, kita harus percaya bahwa Allah itu mengabulkan doa kita. Setelah kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa, tetapi bukan hanya doa orang lain, saudara. Mungkin saudara tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa, tapi menjawab doa siano, menjawab doa siano, dan menjawab doa siano, tapi bukan doa saudara. Saudara perlu tahu bahwa Dia Allah bukan hanya menjawab doa orang lain, tapi juga menjawab doa saudara, dan saudara harus percaya dan berani untuk percaya. Karena dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Percayalah bahwa Allah itu mengabulkan doa saudara. Karena memang Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kasih karunia, dan Dia akan menjawab doa kita. Dan kalau kita percaya bahwa Dia Allah yang menjawab doa kita, saudara, kita akan tekun berdoa. Kita akan setia berdoa. Mungkin saudara berkata, terlalu besar, terlalu sulit, terlalu besar masalahku. Dengar saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Dia. Bagi Dia tidak sulit untuk menyembuhkan penyakit saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk memberkati usaha pekerjaan saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk memulihkan keluarga saudara. Bagi Dia juga tidak sulit untuk menyelesaikan persoalan saudara sebesar apapun itu. Bagi Dia tidak sulit untuk membangkitkan ekonomi saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Yang menjadi masalahnya saudara adalah, apakah saudara percaya bahwa Dia sanggup dan Dia akan bekerja melakukan mujizat? Kalau saudara percaya, maka di sini dikatakan bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dia mengabulkan doa saudara. Hari ini saudara akan memulai kembali kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara hari ini. Percayalah bahwa hari ini ketika kita memulainya dalam doa, Allah akan melakukan perkara besar. Tuhan memberkati pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara, di dalam nama yang berkuasa itu, yaitu nama Yesus. Dan ketahuilah dan percayalah bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dan kemudian saudara, dikatakan juga bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita jika kita meminta dan memohon kepada Dia menurut kehendak-Nya. Artinya saudara, segala sesuatu yang kita rindu capai, segala sesuatu yang kita kejar, yang kita usahakan, ukuran dari semuanya itu haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika bukan menurut kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak akan ikut campur tangan saudara, karena Dia tidak akan bekerja dan mewujudkan sesuatu yang melanggar apa yang menjadi sifatnya, apa yang menjadi kehendak-Nya. Itu sebabnya dari start awal seharusnya apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita usahakan, bisniskah itu, usaha apapun itu saudara, seharusnya kita awali dengan bertanya, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini sesuai dengan kebenaran Tuhan atau tidak? Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak dan kebenarannya, maka kita harus ubah terlebih dahulu saudara. Di mana tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya dari awal hari ini kita perlu menyediakan waktu untuk merenung. Adakah apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan hari ini, adakah itu sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Karena kalau saudara berdoa, kalau saudara berjuang,
untuk memperoleh dan untuk mewujudkannya. Tetapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, saudara tidak akan mencapainya. Ataupun saudara berjuang dan memaksa, dan akhirnya itu terjadi juga, dengar saudara, itu bisa menjadi malapetaka bagi saudara, karena itu bukan yang terbaik bagi saudara. Karena apa yang terbaik itu ada pada rencana Tuhan, karena Dia tahu masa depan. Kita seringkali berjuang dan berjuang untuk mendapatkan sesuatu, untuk beroleh sesuatu, untuk mencapai sesuatu, dan ketika kita mencapainya, akhirnya itu menimbulkan masalah, saudara. Kita sudah berjuang mati-matian, tetapi ketika kita mencapainya, masalah besar terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu masa depan. Tetapi Allah tahu masa depan. Itu sebabnya apapun yang Dia rencanakan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik, karena Dia sudah tahu masa depan. Itu sebabnya apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita mau capai dalam hidup kita, hendaknya kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah selaras dengan kehendak Tuhan, maka jalani, kerjakan dengan cara yang terbaik, dan doakan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Maka sesulit apapun itu, saudara, itu bisa terwujud kalau semuanya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara, di pagi hari ini kita kembali bersyukur. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kembali kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, di mana Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Dan hari ini ada 3 hal yang kita sudah renungkan tentang doa dan jawaban doa, yaitu bahwa kita perlu tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Itu sebabnya apapun yang menjadi masalah, pergumulan, kerinduan saudara, mari serukan kepada Dia, karena Dia Allah yang menjawab doa saudara, bukan hanya menjawab doa orang lain. Dan kemudian untuk kita mengalami jawaban doa, selain kita tahu bahwa Allah menjawab doa dan kemudian kita hidup dalam doa, yang kedua, kita juga harus percaya bahwa Allah menjawab doa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Dan kemudian, saudara, yang terakhir, kita juga harus meminta dan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Allah akan bekerja dan melakukan perkara besar, semustahil apapun itu, jika sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Allah tidak mungkin melanggar atau mengingkari dirinya sendiri. Tidak mungkin Dia melanggar karakter dan sifat-Nya. Tidak mungkin Dia melakukan sesuatu yang bukan Dia kehendaki. Puji Tuhan, saudara. Ketahuilah bahwa Allah menjawab doa. Hiduplah dalam doa, setiap hari tekun dan setia berdoa. Channel ini salah satu menjadi media bagi saudara untuk setiap hari kita renungkan firman Tuhan. Untuk setiap hari kita berdoa bersama sebelum memulai aktivitas kita. Setiap hari hiduplah dalam doa. Dan kemudian percayalah bahwa tidak ada yang mustahil. Allah sanggup. Allah sanggup. Dia akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Dan kemudian naikkanlah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara, pastikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kerjakan, melangkah. Allah pasti akan mewujudkan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Mari jalani hari ini dengan semangat. Renungkan terus firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau, mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan. Kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu. Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja
Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya.
Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.